Cuman itu, ya sudah kalau saya. Tidak usah Anda berpikir gagal atau sukses. Tapi kalau Anda berpikir ingin beternak itu adalah mendapatkan hasil, maka berpikirlah bukan kualitas dulu. Salam ngarit pemirsa. Kali ini saya mempertanyakan kepada peternak semuanya, Anda sebenarnya ternak ini mau gagal atau sukses? Ini kenapa harus saya tanyakan? Karena memang saya ingin mengajak, bukan hanya berasumsi tapi harus berpikir, gitu loh. Saya memiliki 3 hal yang memang harus disampaikan, dan ini menurut Anda, apakah ini cocok sesuai kriteria Anda atau tidak, ataukah ini cenderungnya ini akan menjadi kebenaran bahwa Anda gagal atau sukses atau tidaknya itu, bahwa ini adalah harus mencoba untuk berealistis lah ya. Yang pertama, saya ini sebenarnya sudah mencatat bahwa hal-hal yang sering dilakukan kesalahan-kesalahan peternak, khususnya pemula atau mungkin orang yang sudah berjalan dalam beternak, tetapi cenderungnya ini saya asumsikan lah, kalau kebenaran saya ngomong tidak berani, tapi ngomong asumsi, kemungkinan bisa mengalami kegagalan. Yang pertama, Anda ini ketika berternak ini fokusnya adalah Anda ini membuat kandang dan membeli kambing. Artinya Anda ini terlalu fokus, punya uang gitu kan, punya fokus bisa membuat kandang, terus kemudian bisa membeli kambing, tetapi Anda lupa menyiapkan hal yang penting lagi. Apa? Pakan. Karena pakan ini sekali lagi kalau hanya menggunakan logika, pakan itu kita ngarit dan lain sebagainya. Iya, kalau sehari, 2 hari, sampai 3 hari, sampai seminggu, sampai 1 bulan. Kalau berlarut-larut kita kan harus menyiapkan banyak hal. Termasuk yang paling penting adalah kalau Anda punya keinginan fokus untuk beternak, catatan saya yang pertama, jangan fokus buat kandang terlalu fokus banget dan fokus ke kambing, tapi satu yang tidak fokus, apa? Pakan. Seharusnya Anda harus menyediakan bank pakan. Kalau di wilayah Anda ini sulit sekali yang namanya rumput atau silase daun singkong, terus kemudian Anda terobsesinya pinginnya banyak, bukan 1-2 loh ini. Kalau 1-2 ngarit bisa, tapi kalau ngomong banyak di atas 10-20 ya harus siapkan bank pakan, karena jangka waktunya breeding itu pasti lama, termasuk penggemukan. Terus kemudian kalau menurut hemat saya, bahwa kandang itu menurut saya ya tidak harus bagus-bagus ya. Lebih baik ya yang cukup nyaman, sehat, higienis. Nggak usah terlalu terobsesi kandang itu harus mahal, harus bagus, harus mewah. Ini kalau terobsesi itu fokusnya kandangnya itu, sementara uang itu tersedot ke kandang terus, Anda nanti kaget ketika ternyata uang Anda ini habis atau kurang, tinggal sedikit untuk membeli kambing dalam kapasitas membuat kandang sampai 30 ekor saja. Ini kan bukan 1 juta 2 juta gitu kan. Kemungkinan kalau di sini ya 15 juta pasti kan gitu. Tapi kalau Anda terobsesi buat kandang yang bagus, mungkin lebih dari 15 juta. Nah, kalau lebih 15 juta, modal Anda itu seberapa untuk membeli kambing untuk mengisi 30? Kalau kambing 30 ekor, kalau 1 ekornya 2 juta saja, berarti 60 juta untuk kambing. Ditambah betina, ada sekitar 3-4. Kalau tadi betina, kalau pejantannya 4. Tidak ada standar kambing itu yang bagus untuk kambing jumboan. Jawa Randu itu harga 3 juta. 3 juta itu kecil menurut saya, walaupun sudah besar. Tapi untuk standar kambing indukan jumboan, minimal harganya sudah di atas 5 juta. Kalau 4, berarti 20 juta. Ini kalau fokus buat kandang saja, pasti Anda kerepotan.
Nah, ini contoh-contoh kegagalan yang memang harus diantisipasi untuk kita semuanya kan. Ya kalau ngomong modal banyak oke, nggak masalah, tapi semuanya harus diperhitungkan gitu kan. Terus kemudian ini yang terpenting juga berkaitan Anda akan gagal atau sukses. Yang selanjutnya, kalau menurut saya yang ketiga, tadi yang pertama sudah berkaitan dengan beli kambing, bisa buat kandang, fokus di kambing, bang pakan lupa. Terus kemudian nomor 2, Anda terobsesi dengan kandang bagus tapi lupa bahwa nanti kambing itu Anda tidak siap untuk membeli. Dan yang ketiga, kalau 1, 2 Anda sanggup semuanya, bang pakan ada, semua yang saya sampaikan item pertama dan kedua Anda sanggup. Yang ketiga, ini yang perlu dicermati oleh pemirsa semuanya, bahwa Anda akan gagal atau sukses. Yang ketiga itu niat. Niatnya beternak maksud saya. Niatnya beternak Anda itu, ini pengen mengikuti seneng, hobi, atau suka. Ya. Seneng, hobi, atau suka. Kuncinya bukan ketiga-tiganya kalau saya. Bukan hobi, bukan seneng, bukan suka. Tapi kuncinya adalah beternak. Maksudnya apa? Kalau seumpamanya kita beternak itu mengikuti hobi, mengikuti seneng, mengikuti suka, mungkin yang Anda pilih bukan kambing Jawa Randu. Mungkin saja. Mungkin Anda pilih kambing yang di atas Jawa Randu. Kenapa? Sekarang trennya masih luar biasa. Kambing itu mahal-mahal banyak. Kambing yang ratusan juta ada, 50 jutaan ada 1 ekor. Kambing yang 20 juta indukan ada 1 ekor. Kambing yang 30 juta pejantan 1 ekor ada. Kalau Anda niatnya cuman itu, ya sudah, kalau saya tidak usah Anda berpikir gagal atau sukses. Tapi kalau Anda berpikir pengen beternak itu adalah mendapatkan hasil, maka berpikirlah bukan kualitas dulu, tapi kuantitas. Artinya jumlah. Kalau kualitas 30 juta, ini namanya kualitas. Tapi kalau ngomong kuantitas, maka 30 juta Anda dapat kambing berapa? Bisa 15, bisa 10 ekor, ya kan? Bisa 15 ekor. Kalau ngomong kuantitas jumlah. Kalau Jawa Randu jumbuan 2 juta. Ini kan ngomong kuantitas banyak. Maka Anda pasti positif ngomong untuk pemula ya. Untuk pemula pasti mudah-mudahan bisa sukses. Tapi kalau ngomong kuantitas dulu, kualitas itu nanti Jawa Randu itu kualitasnya Jawa Randu. Kualitasnya itu kambing yang dijual di pasar mudah. Kambing yang disukai kelas menengah ke bawah. Belum tentu kelas menengah ke atas itu mampu beli di atas kambing Jawa Randu. Dan rata-rata kambing peternak itu ya Jawa Randu. Kayak yang di atas Jawa Randu bukan kambing peternak. Kalau memang kita itu pengen yang itu, ya kita banyakin dulu kuantitasnya. Seperti saya, ini Jawa Randu semua, jumbuan, Jawa Randu standar saya ada. Karena saya berpikir kuantitas. Apa? Jumlah yang 20 ekor Jawa Randu ketika nanti beranak semuanya dalam 1 tahun akan dapat berapa? Kalau 20 ekor 1 tahun, maka kalau anaknya 22, 20 berarti 40. Anggaplah bukan 40 saya berpikirnya. Saya berpikirnya 1 tahun sekali beranak itu 30 ekor. 30 ekor dibesarkan sampai 5 bulan. Udah dibesarkan sampai 5 bulan, harganya udah bisa ketemu tuh. Kalau yang 20 induk, 20 jantan, kali 5 bulannya itu besarnya. Anggaplah saya jual Jawa Randu Superan itu. Harga 5 bulan itu 1.500.000. Kali 20, 30 juta. Itu kan. Kalau yang 10 itu betina, saya biarkan nggak tak jual. Saya besarkan lagi. Kalau yang pejantan itu ada 20, kok harga 1 bulan, 5 bulan itu 5 bulan dapat satunya 1,5 juta, berarti 30 juta. 30 juta saya jual, belikan indukan lagi.
Kalau itu pejantan. Kalau saya siap untuk penggemukan, saya penggemukan aja, saya besarkan lagi, pasti harganya lebih mahal kan gitu. Nah, ini berkaitan dengan Anda untuk bisa memposisikan diri, apa yang Anda pilih. Hobikah, sukakah, senengkah, ikuti tren kah, atau memang fokus ingin ternak. Itu intinya. Karena bagaimanapun ngomong ternak, kalau saya ngomong hasil, ngomong pencapaian, ngomong tentang usaha, ngomong tentang income, pemasukan. Kalau saya itu. Nah, ini kalau daun singkong di sini melimpah. Kalau daun singkong di sini, ini tadi yang saya gaduin, ini sebagai shelter saya. Ini barusan pulang bawa daun singkong masih basah kayak gini. Ini udah 1, 2, ini 2 kali boncengan, motor. Ini dapatnya segini. Kalau dicacah pakai silase daun singkong pakai gilingan itu, ini bisa sampai 1,5 plastik. Ini, dan 1,5 plastik bisa sampai 1 minggu gitu kan. 1 kali nyari bisa sampai 1 hari ya, kalau sekarang ini lagi musim. Bisa 1 minggu tidak mencari gitu. Kalau memang mau mencari lagi ya ini dimasukkan ke silase. Nah, berkaitan dengan efektif mana silase dengan fermentasi. Kalau pemahaman saya dan menurut saya, belum tentu menurut orang lain. Saya pilih silase kalau breeding, bukan fermentasi. Kalau fermentasi itu kan banyak campuran pakanan yang dimasukkan ke dalam tong atau plastik. Entah itu janggal jagung digiling, terus kemudian batang singkong digiling, dicampur bahan lagi, onggok dicampur, bekatul dicampur, garam dicampur. Banyak macam, mau 5 mau 10 gitu kan, dikasih E4. Menurut saya itu tidak mampu bertahan lama. Kenapa tidak mampu? Mungkin ya 1 bulan 2 bulan bisa, 3 bulan bisa, tapi lebih dari 3 bulan tidak bisa, sehingga efektif di silase. Kalau silase itu pemisahan bahan daun singkong dimasukkan ke tong sendiri, ke plastik sendiri, bahan yang lain dimasukkan sendiri, dipisah-pisah. Nah, ketika mau dikasih makan baru diaduk. Inilah yang kemudian mau itu 5 bahan, 10 bahan, 12 bahan diaduk dalam satu waktu kita mau ngasihkan kambing, itu lebih segar ketimbang fermentasi. Artinya silase itu adalah pengawetan, memperpanjang umur waktu kesegaran daun singkong. Tapi kalau fermentasi adalah langsung menciptakan bakteri positif dari sisa-sisa limbah. Entah itu tebon jagung, entah itu macam-macam lah. Tapi kalau bisa, buat silase saja. Kalau bisa, tebon jagung digiling nggak apa-apa, dimasukkan ke plastik, kasih garam aja, kasih E4 aja, jangan basah-basah. Terus yang lain simpen lagi. Agar apa? Kita awet. Nanti kalau mau dicampur ya dicampur di saat itu kita mau ngasih makan ke kambing. Nah, ini menurut saya sebagai referensi lah pemula atau yang lain, apakah yang saya sampaikan ini benar faktanya atau memang salah, atau memang ini semuanya rumus peternak bebas gitu loh, rumus peternak bebas, mau yang meyakini seperti apa. Nah, terus kemudian conclusion atau kesimpulan menurut saya, khususnya di bagian breeding. Kalau di sini breedingnya adalah silase daun singkong dan daun singkong hijauan murni, tanpa ada onggok atau ampas singkong, ada GGS, tidak menggunakan. Karena ini menurut kemampuan masing-masing ya. Kalau yang ngingu di sini tanpa menggunakan itu, di sini karena bahan melimpah jadi belum beli. Ini kalau breeding. Kalau breeding tanpa hijauan ya nggak apa-apa. Kalau silase daun singkong dimasukkan ke plastik tanpa hijauan segar nggak apa-apa, karena itu memperpanjang waktu. Nah, kalau penggemukan itu, kalau rumput mau dipaksa mau dibikin kayak apa, rumput tidak bisa difermentasi dan juga dibikin silase. Rumput juga kalau dikasihkan ke pakan kambing penggemukan, ini pertumbuhannya lambat, sangat lambat sekali, berbeda jauh dengan
yang namanya pakan sila sejadi. Intinya di sini semuanya metodenya berbeda-beda, tetapi tidak kurang dari 3 bahan. Kurang dari yang pertama tidak meninggalkan daun singkong, yang kedua tidak meninggalkan ampas singkong, yang ketiga tidak meninggalkan suplemen atau nutrisi yang lain. Kalau di sini ampas singkong, daun singkong, bisa pakai konsentrat. Ada yang ampas singkong, daun singkong dengan bungkil sawit. Ada yang macam-macam, ada yang ditambah DDGS atau serbuk jagung itu. Jagung kalau digiling kan ada bonggol, ada biji, ada putih-putihnya. Nah, itu yang dinamakan itu dikasihkan makan. Bukan sampah, bukan dibakar, itu diambil untuk kambing. Bisa pakai pakan-pakan yang lain. Kuncinya 10 bahan, 15 bahan untuk penggemukan. Kuncinya cuma satu kalau pengen sukses. Murah harganya. Kalau mahal, Anda mau digemukkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pasti rugi. Itu kuncinya menurut saya. Ini boleh difikirkan, boleh didiskusikan lagi, nanti bisa direnungkan. Mungkin apa yang saya sampaikan juga salah kan gitu, akan saya perbaiki. Terima kasih untuk peternak semuanya. Salam ngarit, semangat. Kita harus sukses, kita harus maju jadi peternak. Jangan selalu ngarit. Kalau jumlahnya sudah di atas 20, bagaimana memanfaatkan pakan alternatif yang baik gitu ya. Salam ngarit. Terima kasih.